Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat dan nikmatnya lah kita sempat hadir di tempat yang penuh barakah ini guna melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Insya Allah akan disusul pula sholat sunnah tarawih dan witir secara berjamaah. Salam dan salawat kita kirimkan kepada panutan kita, junjungan kita, Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, beserta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kami panitia amal Ramadan Masjid Uwais Al-Qarni akan menyampaikan beberapa hal, yaitu saldo kas operasional Masjid Uwais Al-Qarni pada malam kemarin sebesar 3.176.900 rupiah. Adapun pemasukan isi kotak infak pada malam kemarin yaitu sebesar 90.000 rupiah. Adapun pengeluaran transportasi mubalik pada malam kemarin sebesar 200.000 rupiah. Jadi total saldo kas operasional masjid saat ini yaitu sebesar 3.066.900 rupiah. Disampaikan bagi jamaah yang ingin berdonasi untuk pembangunan masjid bisa menulis keterangannya di amplop. Kami selaku panitia Uwais Al-Qarni mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah menginfakkan sebagian hartanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas berlipat ganda pahala dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah yang akan membawakan konsumsi buka puasa pada esok hari yaitu keluarga Bapak Haji Saihuddin, keluarga Bapak Muhammad Yunus, keluarga Ibu Siti Fatmawati, keluarga Bapak Daim Mansur. Alhamdulillah kami panitia amal Ramadan Masjid Uwais Al-Qarni mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah berdonasi di puasa bersama tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas berlipat ganda pahala dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah yang akan membawakan ceramah tarawih pada malam hari ini yaitu Ustaz Andi Firly SHI. Sekian dari penyampaian kami. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa ya ayyuhal hadiruna al-kiram usikum wa nafsi bi taqwallah fa inna khairaz zadi at-taqwa fa inna akramakum indallahi al-qawm. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Summa ma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, sidang salat Isya dan salat tarawih. Ayahandaku dan ibundaku yang saya hormati, serta anak-anakku sekalian, mudah-mudahan menjadi generasi yang soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mari sama-sama kita basahi lisan kita dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah atas segala nikmat karunia hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari sama-sama kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan rahmat karunia maghfirah juga tercurah kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut beliau, termasuk kita selaku umatnya. Ya, mudah-mudahan kita semua layak mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat tarawih rahimakumullah. Adapun tema yang diamanahkan kepada kami oleh panitia yaitu hubbul Quran atau mencintai Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cinta adalah sesuatu yang abstrak, ya, yang tidak nampak oleh mata, namun dapat dirasakan dan ada tanda-tandanya. Seseorang kalau sudah cinta, maka hatinya akan terpaut terhadap apa yang ia cintai. Olehnya itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau sempat menggambarkan, ya, bagaimana perasaan orang yang sedang jatuh cinta. Beliau mengatakan, wa'ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna aina sukhti tubdil masawi. Ya. Seseorang kalau sudah jatuh cinta Bapak Ibu, ya, sesuatu yang buruk itu akan nampak indah. Akan nampak indah. Ya lihat, dia pandang. Ya. Itu kalau sudah jatuh cinta. Sebaliknya kalau sudah benci, ya, kalau sudah benci, sesuatu yang indah itu akan terlihat buruk. Ya, tentu cinta yang seperti ini, benci yang seperti ini tidak didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah, faqad istakmala al-iman." Ya. Barang siapa yang mampu mencintai karena Allah, benci karena Allah, ya, memberi karena Allah, melarang karena Allah, maka faqad istakmala al-iman. Ya, sungguh imannya telah sempurna insyaallah. Atau dengan kata lain, dia telah menyempurnakan keimanannya. Begitu pula kita dengan mencintai Al-Quran ini. Ya. Para sahabat hadirin berbahagia, kalau kita melihat beberapa riwayat, ya, salah satunya sebagaimana yang terdapat di dalam riwayat dari Abdurrahman As-Sulami qol, kunna idza ta'allamna 10 ayat min Al-Quran lam nata'allam 10 lati ba'daha qabla an na'rif aw fi ma'na hatta na'rif halaluha wa haramuha wa amruha wa nahyiha. Ya. Para sahabat itu mereka mempelajari 10 ayat di dalam Al-Quran. Mereka tidak pindah ke 10 setelahnya, 10 ayat setelahnya. Sampai apa? Sampai mereka betul-betul paham, sampai mereka tahu tafsirnya, sampai mereka tahu maknanya, sampai mereka bahkan mengamalkannya. Ya. Kalau setelah tahapan ini dilewati, tahapan ini dilewati, maka mereka pindah ke ayat setelahnya. Begitu tradisi para sahabat. Ya, bahkan disebutkan dalam Muwatta Imam Malik, ya, dikatakan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kana yata'allamu surat Al-Baqarah 8 sinin. Subhanallah. Ya, Abdullah bin Umar itu belajar memanai surah Al-Baqarah, ya,
membaca, tilawah, tadabbur dan lain sebagainya membutuhkan waktu 8 tahun. Subhanallah. Surah Al-Baqarah kita hadirin ya, Al-Fatihah saja mungkin bertahun-tahun belum tuntas. Makanya para sahabat rahimahullah ya, mereka meluangkan waktu khusus untuk mempelajari Al-Quran ya. Seseorang dikatakan cinta Bapak Ibu kalau hatinya itu sudah terpaut, maka dikatakan cinta. Sama halnya ketika kita cinta Al-Quran, hati kita akan terpaut kepada Al-Quran tersebut. Bahkan Ali radhiyallahu anhu sempat berpesan, "Wa man ahabba syai'an fa huwa asirun lahu." Barang siapa yang mencintai sesuatu, seakan-akan dia menjadi tawanan terhadap yang ia cintai. Ya. Kalau kita mengaku cinta Al-Quran, seharusnya kita ya sadar, seharusnya kita belajar Al-Quran, seharusnya kita memahami tafsir-tafsir Al-Quran, seharusnya kita bahkan sampai pada level tertinggi yaitu mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih rahimakumullah. Al-Quran merupakan ya kalamullah yang tidak pernah bosan dibaca. Ya. Ia adalah teman yang paling dekat, teman yang paling baik untuk bercengkrama. Ya. Beda dengan hal-hal yang lainnya, bacaan-bacaan yang lainnya. Itu kalau sudah kita baca mungkin 1-2 kali mungkin merasa bosan. Tidak dengan Al-Quran. Semakin kita baca, maka semakin kita penasaran. Semakin kita belajar, maka semakin banyak ilmu yang kita dapat. Seperti apa yang dikatakan oleh penyair dalam kitab Asy-Syatibi, beliau mengatakan, "Wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula." Ya. Tentang Al-Quran ini beliau mengatakan teman yang paling baik untuk bercengkrama, teman duduk yang paling baik untuk bercengkrama adalah Al-Quran. Kenapa? Ya karena Al-Quran ini semakin kita belajar, ya, seperti yang saya katakan tadi, semakin kita penasaran. Ya. Semakin kita belajar, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hadirin berbahagia, pada kesempatan ini setidaknya ada 4 poin yang perlu saya sampaikan agar kita semua ya, semakin dekat dengan Al-Quran, agar kita semua semakin termotivasi untuk mempelajari Al-Quran. Yang pertama, cara agar kita mencintai Al-Quran atau dekat dengan Al-Quran adalah ma'rifatu fadail Al-Quran wa atharihi fil hayat. Ya, mengetahui fadilah-fadilah ya, belajar Al-Quran dan dampak positif yang ditimbulkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira jemaah sekalian sudah paham ya, banyak hadis tentang atau ayat yang mengatakan tentang betapa mulianya seseorang belajar Al-Quran. Di antaranya, Inna Allah yarfa'u hadza atau Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u akharin. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya, mengangkat derajat suatu kaum, mengangkat derajat seorang hamba dengan Al-Quran ini. Dan sebaliknya, ya, ada orang-orang yang ya, Al-Quran ini dia jadikan mahjura. Qala Rasul, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya, sebagian orang menjadikan Al-Quran ini ya, bukan teman baiknya, bukan ya, kitab yang harus dia pelajari. Dia lupakan, dia tidak baca. Alhamdulillah. Kemudian fadailul Quran yang lainnya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Ya, sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tathhirul qulub min amradil qulub. Ya, mensucikan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Ya kenapa? Ya karena penghalang untuk belajar Al-Quran yaitu hati yang kotor. Hati yang ya terlalu banyak nuqtatu saudanya, terlalu banyak noda-noda hitam di dalam hati ini sehingga ya terhalang untuk belajar Al-Quran, terhalang untuk ya membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbaruna Al-Quran am 'ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mempelajari Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, atau mungkin hati sudah terkunci? Alhamdulillah. Ya, kalau hati sudah kotor Bapak Ibu, ya, bagaimana Al-Quran mau masuk? Maka mari sama-sama kita bersihkan hati kita, kita ikhlaskan niat kita untuk belajar Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya,
al-mudawamatu ala tilawatihi wa hifdhihi. Ya, terus belajar menghafal dan membacanya. Ya, terkadang mungkin kita belum mampu atau belum keilmuan kita belum sampai pada ya level membaca tafsir atau segala macam, ya kita baca dulu perlahan-lahan. Yang penting ada niat. Yang penting ada niat untuk belajar Al-Quran tersebut. Jangan merasa bahwa saya ini kurang, jangankan mempelajari tafsirnya, membaca saja belum mampu. Oleh karena itu, mari sama-sama kita belajar, membaca dulu. Ya, sekalipun belum paham maknanya, kita baca dulu. Karena memahami maknanya berawal dari membaca yang baik, kemudian menghafal yang baik, pahami maknanya baru amalkan. Ya, apatah lagi kalau kita sudah bisa mengamalkan, alhamdulillah. Ya, belum mampu membaca tapi sudah bisa mengamalkan, subhanallah ya. Bersama-sama kita ya perbaiki bacaan kita, kemudian pahami maknanya, kemudian amalkan. Kemudian yang terakhir, kemudian yang berbahagia, aktsir doa. Ya, berbanyak doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita ini ya dilembutkan untuk terus mempelajari dan mentadabburi Al-Qur'an. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat tarawih rahimakumullah. Saya kira demikianlah ya apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, dan saya akhiri dengan kata-kata motivasi dari para ahli ilmi. Beliau mengatakan, laisal matlub an takuna fi jaybika mushaf, walakin al matlub an takuna fi akhlaqika ayah. Ya. Kita tidak dituntut untuk membawa Al-Quran kemana-mana, tetapi yang dituntut adalah akhlak kita sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Al-Quran, seperti yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Demikianlah Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.